Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan menjelaskan materi mengenai pengorganisasian kewirausahaan. Adapun anggota dari kelompok 12 yang pertama ada saya, Cinta Erwan Priyatna, Alwin Danis, dan juga Muhammad Farhan Firdaus. Adapun selanjutnya daftar materi yang akan dibahas yaitu konsep pengorganisasian, teori pengorganisasian klasik, pengorganisasian aktivitas individu, pengisian dan pendidikan SDM, kesimpulan, dan juga penutup. Yang pertama ada konsep dasar pengorganisasian. Definisi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya, baik internal maupun eksternal. Dua aspek utama dalam organisasi yaitu departementasi dan pembagian kerja yang merupakan dasar proses perorganisasian. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian dalam kewirausahaan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa semua aspek bisnis berjalan dengan efisien dan efektif. Yang pertama, menetapkan struktur organisasi. Yang kedua, pembagian tugas dan sumber daya. Yang ketiga, ada proses pengorganisasian. 4 langkah utama dari proses pengorganisasian adalah 1. Tercermin dalam rencana dan tujuan menetapkan tugas pokok, membagi tugas-tugas pokok ke dalam subtugas, alokasi sumber daya dan pengarah bagi subtugas, dan mengevaluasi hasil dari strategi pengorganisasian yang diimplementasikan. Selanjutnya ada teori pengorganisasian klasik. Teori pengorganisasian klasik adalah wawasan dari manajemen awal mengenai cara sumber daya organisasional dapat digunakan untuk pencapaian tujuan organisasi. Dalam teori pengorganisasi klasik dibagi ada 3, yaitu struktur, departementalisasi, dan struktur formal. Yang ketiga ada rentang manajemen. Struktur tujuan dari struktur adalah memperlancar penggunaan setiap sumber daya baik secara individu maupun secara kolektif ketika sistem manajemen ingin mencapai tujuannya. Adapun macam-macam struktur yaitu struktur formal dan struktur non formal. Definisikan sebagai hubungan di antara sumber daya organisasional seperti yang diuraikan oleh manajemen. Struktur informal definisikan sebagai pola hubungan yang berkembang karena keberadaan anggota organisasi informal. Yang kedua ada departementalisasi dan struktur formal. Struktur formal pandangan kontingensi. Metode pembentukan hubungan formal di antara sumber daya yang paling umum adalah dengan membentuk departemen. Departemen adalah suatu kelompok sumber daya yang dibentuk oleh manajemen untuk melaksanakan beberapa tugas organisasional. Proses pembentukan departemen dalam sistem manajemen dinamakan departementalisasi. Faktor-faktor situasional pembentuk departemen itu fungsi kerja yang dilaksanakan, produk yang dibuat, daerah yang diliput, sarana konsumen, dan proses dirancang untuk pembuatan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur formal. Yang pertama ada kekuatan pada wirausahawan, kekuatan pada tugas, kekuatan pada lingkungan, dan kekuatan pada bawahan. Selanjutnya pembagian tenaga kerja. Pembagian tenaga kerja diberikan pada berbagai bagian tugas tertentu di antara sejumlah anggota organisasi kewirausahaan. Sebagai ganti satu individu melakukan semua pekerjaan, beberapa individu melakukan bagian pekerjaan yang berbeda dari aktivitas total. Selanjutnya ada pembagian tenaga kerja dan koordinasi. Koordinasi sebagai penyusun secara beraturan usaha kelompok untuk memberikan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yang terakhir ada rentang manajemen. Itu jumlah individu yang diawasi oleh wirausahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu kesamaan fungsi, hubungan geografis, kompleksitas fungsi, koordinasi, dan perencanaan. Faktor-faktor yang punya kecenderungan untuk meningkatkan rentang manajemen adalah bawahan memiliki fungsi yang sama, bawahan secara fisik jauh, bawahan memiliki tugas yang sederhana, pekerjaan dari bawahan hanya dibutuhkan koordinasi, dan terakhir wirausahawan hanya menggunakan waktu yang sedikit untuk perencanaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempunyai kecenderungan untuk menurunkan rentang manajemen itu bawahan memiliki fungsi yang sama, bawahan secara fisik jauh, bawahan memiliki tugas kompleks, pekerjaan dari bawahan membutuhkan banyak koordinasi, wirausahaan banyak menggunakan waktunya untuk perencanaan.
Pengorganisasian aktivitas individu. Pengorganisasian aktivitas individu merupakan bagian dari kegiatan pengorganisasian dalam manajemen kewirausahaan, yang substansinya yaitu yang pertama mengorganisasi aset kemanusiaan dan bahan sehingga konsisten dengan tujuan, sumber daya organisasi, dan kebutuhan dari persoalan dalam manajemen kewirausahaan. Yang kedua, menetapkan wewenang tunggal, kompeten, energik, dan menuntun. Yang ketiga, mengordinasi semua aktivitas dan usaha. Yang pertama, pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah komitmen pribadi untuk menangani pekerjaan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan. Pembagian aktivitas kerja. 4 langkah dasar yang saling berhubungan untuk membagi aktivitas kerja. Langkah-langkah yang harus diambil yaitu yang pertama, manajemen memeriksa tujuan sistem manajemen. Yang kedua, manajemen merancang aktivitas yang tepat dan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, manajemen merancang pekerjaan tertentu dengan mengelompokkan aktivitas yang sama. Yang keempat, manajemen menetapkan bahwa individu tertentu bertanggung jawab bagi pelaksanaan pekerjaan tersebut. B. Menegaskan aktivitas kerja manajemen. Tujuan interaksi ini untuk menjamin bahwa tidak ada tumpang tindih atau kesenjangan dalam meyakini pertanggungjawaban manajemen yang ada dan manajer hanya melaksanakan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan tercapainya tujuan sistem manajemen. Yang kedua, wewenang. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu sebagai berikut. A. Teori formal. Pandangan wewenang formal menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang diberi, dilimpahi, atau diwarisi hal tersebut. B. Teori penerimaan atau acceptance theory of authority menyanggah pendapat bahwa wewenang dapat dianugerahkan. Yang pertama, jenis-jenis wewenang. A. Wewenang lini. Wewenang lini adalah hak untuk membuat keputusan dan untuk memberikan perintah mengenai produksi, penjualan, atau perilaku bawahan yang berhubungan dengan keuangan. B. Wewenang staf. Wewenang staf adalah hak untuk memberi saran atau membantu mereka yang memiliki wewenang lini dan personalia staf lainnya. Hubungan lini dan staf. Unit-unit yang dirancang sebagai lini mempunyai tanggung jawab puncak bagi keberhasilan operasi perusahaan. B. Unsur-unsur staf menyumbang dengan memberikan saran dan pelayanan pada lini dalam mencapai tujuan dari perusahaan. C. Staf bertanggung jawab dalam memberikan saran dan pelayanan pada unsur-unsur lini yang sesuai ketika diminta saran atau pelayanannya. D. Permintaan saran yang diterimanya, anjuran serta nasihat merupakan kebebasan dari organisasi lini. Lini hendaknya memberikan pertimbangan serius dan penawaran sarana dan jasa oleh unit staf serta hendaknya mengikuti jika hal tersebut demi kepentingan perusahaan. F. Saran dari perusahaan hendaknya diikuti sepenuhnya, kecuali manajer lini mempunyai wewenang untuk memodifikasi, menolak, atau menerima saran tersebut. G. Baik staf maupun lini hendaknya memiliki hak untuk branding pada wewenang yang lebih tinggi untuk kasus ketidaksetujuan. Yang ketiga, konflik hubungan lini staf. Berdasarkan sudut pandang personalia staf, konflik diciptakan antara personalia lini dan staf karena personalia ini yang pertama tidak memanfaatkan sepenuhnya personalia staf, yang kedua menolak pada gagasan baru, yang ketiga tidak memberikan personalia staf kekuasaan yang memadai. Yang keempat, wewenang fungsional atau functional authority. Wewenang fungsional adalah hak untuk memberikan perintah dalam segmen organisasi. Hak ini biasanya tidak ada. Yang ketiga, delegasi. Delegasi dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal dari atasan kepada orang, bawahan, atau staf untuk melaksanakan tugas tertentu. A. Tindakan pendelegasian untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien perlu adanya pendelegasian tugas dari atasan ke bawahan. Pendelegasian tugas juga harus disertai dengan pendelegasian wewenang. Desentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Dengan demikian, sentralisasi dapat diartikan pada memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada struktur organisasi, sedangkan sentralisasi kewenangannya dibagi ke beberapa pihak. C. Posisi sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi secara tidak langsung mengatakan bahwa jumlah aktivitas kerja minimal dan wewenang minimal telah didelegasikan kepada bawahan oleh manajemen. Sementara desentralisasi secara tidak langsung menyatakan sebaliknya. Desentralisasi organisasi. Pandangan kontingen
Helrigen dan Skolum 1978 dalam Nazarudin 1998 menyatakan bahwa desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang tanggung jawab kepada para manajer lebih rendah. Mia dan Mia 1998 juga mendefinisikan desentralisasi merupakan seberapa jauh manajer yang lebih tinggi mengizinkan manajer di bawahnya untuk mengambil keputusan secara independen. Thomson 1986 menegaskan bahwa desentralisasi dibutuhkan sebagai respon terhadap lingkungan yang tidak dapat diramalkan. Ukuran organisasi seperti yang ditunjukkan terdahulu, semakin besar organisasi, semakin besar kemungkinan bahwa desentralisasi akan menguntungkan. Ketika organisasi ukurannya menjadi besar, wirausahawan mungkin akan harus menanggung lebih banyak tanggung jawab dan tipe tugas yang berbeda. Delegasi merupakan alat efektif dalam membantu wirausahawan untuk mampu menyelesaikan beban tugas yang semakin meningkat. Pengisian sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi sumber daya manusia dalam organisasi. Setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan bernilai. Langkah-langkah penyediaan sumber daya manusia, 4 langkah yang berurutan yaitu perekrutan, seleksi, pelatihan, dan penilaian hasil kerja. Mungkin cukup sekian dari kelompok 12 pembahasan materi mengenai pengorganisasian kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.